kita bilang ayam geprek oatmeal, kira-kira bayangannya pasti pikirnya oh nasinya diganti oatmeal gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Kadang orang juga agak gimana ya dengar kata oatmeal kan, oatmeal tuh kayaknya nggak enak, itu kan yang bubur diseduh itu kan buat orang sakit dan lain-lain kan kayak gitu. Ini based on customer experience ya. Aku berapa kali dengar, Kak kalau makan itu kenyangnya awet loh gitu. Ya, karena jadi lebih cepat kan kenyang ya. Karbo kompleks ya, dia jadi kayak lebih dikit itu kok mengenyangkan ya. Dan kita kan gemar makan gitu loh, jadi pikirnya oh suka makan berarti harus suka masak juga dong. Jadi akhirnya ya itu lihat di YouTube, terus kayaknya menarik nih ada seorang influencer yang dia di tahun berapa ya tuh, kayaknya videonya di tahun 2017 itu ada influencer yang dia tiba-tiba tuh nge-crack ayam geprek tapi bukan oatmeal sih saat itu roti gandum. Dia pakai roti gandum. Pertama kali jualan ini udah confident ya, udah pede. Oh ini ayo jualan, dikasih papan ayam geprek oatmeal gitu. Orang cuman lihatin aja lewat apa ya itu? Apa ayam geprek oatmeal? Apa ya kayak mereka nggak tahu. Bahkan oatmeal sendiri tuh kadang beberapa customer yang di awal-awal dulu tuh tanya dan dia sempat ragu. Kok aku mau yang ayam geprek biasa aja Kak, bilang gitu. Maaf Kak, kita nggak ada Kak, kalau ayam geprek biasa kan kita ayam gepreknya oatmeal. Halo, nama saya Atika. Saya di sini sebagai owner Keluen. Ini saudara saya, kita bersaudara. Tapi entah mirip entah enggak. Yang jelas sudah saudara kembar ya. Ini adik saya Vivin, owner Keluen juga. Merintis bareng-bareng setelah pasca kebangkrutan di usaha yang sebelumnya. Tepat pandemi ya. Iya, tepat pandemi. Jadi di usaha kita sebelumnya itu kan pandemi tahun 2020 ya. Itu udah stuck, udah selesai nih. Kita cari, ada waktu itu ada usaha utama sama usaha sampingnya juga mandek, dua-duanya nggak jalan. Basicnya kan satunya di garmen ya, jadinya sama-sama nggak bisa jalan waktu pandemi, macet total. Akhirnya cari jalan, kira-kira apa ya yang sekiranya bisa survive life-nya, menyambung hidup ini istilahnya. Akhirnya kita coba di bisnis F&B ini, kita coba pakai nama Keluen itu. Ketika orang dengar kata Keluen, pasti tahu, apalagi orang Jawa pasti tahu Keluen, apa ini Keluen? Pasti orang kelaparan semua. Kadang ada yang tanya, kenapa kok namanya nggak biasanya kan warak gitu ya. Aku bilang kalau warak berarti nggak perlu kita lagi karena kan kita udah kenyang, udah warak berarti kan nggak perlu makan lagi kan. Jadi kita sengaja ngundang orang-orang yang kelaparan, orang lapar untuk datang ke kita. Jadi basicnya Keluen ini kuliner yang main produknya itu sebenarnya ayam geprek, khususnya ayam geprek oatmeal. Kalau orang kita bilang ayam geprek oatmeal, kira-kira bayangannya pasti pikirnya oh nasinya diganti oatmeal gitu. Padahal sebenarnya bukan itu. Kadang orang juga agak gimana ya dengar kata oatmeal kan, oatmeal tuh kayaknya nggak enak, itu kan yang bubur diseduh itu kan buat orang sakit dan lain-lain kan kayak gitu. Tapi kita tuh sebenarnya nggak pakai itu buat pengganti nasi, cuman sebagai pengganti tepung terigu juga. Jadi kita kan kalau ayam geprek biasa itu kan tepungnya kan dari tepung terigu, balurannya kan dari tepung terigu supaya crispy. Nah, kita ini ganti crispy-nya itu dengan oatmeal itu tadi. Jadi kenapa oatmeal? Karena oatmeal itu kan kaya serat ya. Jadi ya mungkin kalau bicara soal kalori ini kan sama-sama tingginya juga sebenarnya. Tapi cuman karena kaya serat, jadi lebih sehat aja kayak gitu. Komposisinya berubah ya? Komposisinya jadi berubah. Biasanya kalau tepung terigu itu kan banyak glutennya, tapi kalau oatmeal itu kan rendah gluten ya, bahkan yang ada yang gluten free juga. Jadi ya itu, makanya pada akhirnya kita nge-create produk oatmeal itu tadi. Ini based on customer experience ya. Aku berapa kali dengar, Kak kalau makan itu kenyangnya awet loh gitu. Ya, karena jadi lebih mungkin dia cepat kan kenyang ya. karbo kompleks ya. Dia
Dia jadi kayak lebih dikit itu kok mengenyangkan ya, dan kenyangnya tuh lebih awet daripada kita makan nasi putih biasa gitu. Kalau masalah kendala kan selalu ada ya Kak ya. Apalagi kalau tahap ini ya, sekarang kan kita kan baru ekspansi di Surabaya. Orang kan otomatis nggak tahu keluhan apa sih sebenarnya. Kan kita meskipun dari 2020 tapi di Gresik, kalau di Gresik kan kita udah lumayan lama ya, hampir 5 tahun ya. Jadi orang mungkin kenal nih, tahu gitu. Terus juga apa, meskipun kita base di rumah aja tetap orang tuh, kita nggak kesulitan untuk marketingnya, untuk ini orang beli ada aja gitu. Tapi kalau di sini tuh yang kesulitan yang pertama yaitu karena kita baru terus sementara kan Lautannya luas ya. Surabaya kan emang beda banget kayak di Gresik. Kalau di Gresik kan kota kecil paling ya yang jualan ini aja gitu. Sedangkan di sini kan kompetitor kan wih bagus-bagus juga kayaknya apa gede. Iya gede, modalnya gede, terus dia juga pasti punya apa namanya keunikan sendiri, makanannya lebih banyak variannya gitu. Cuman ya memang secara potensial buyer sih sebenarnya lebih banyak di Surabaya harusnya kan, karena kan kota gede ya kan, beda kayak di Gresik gitu aja sih. Kesulitannya ya itu mungkin kita masih tahap perkenalan untuk saat ini. Periode yang sebelum ini kan emang kita kan gemar makan gitu loh, jadi pikirnya oh suka makan berarti harus suka masak juga dong. Jadi akhirnya ya itu lihat di YouTube, terus kayaknya menarik nih ada apa seorang influencer yang dia di tahun berapa ya tuh, kayaknya videonya di tahun 2017 itu ada influencer yang dia tiba-tiba tuh nge-crack ayam geprek tapi bukan oatmeal sih saat itu roti gandum, dia pakai roti gandum. Jadi pas itu kan kita kan juga emang lagi rajin-rajinnya olahraga gitu ya, suka makan tapi nggak mau gendut-gendut iya. amat. Nah itu akhirnya karena di rumah kita nggak ada stok roti gandum, aku mikir gini, kayaknya pakai oatmeal bisa deh kayaknya, soalnya kan ya mungkin kurang lebih sama atau gimana gitu, nggak tahu ya Pikirnya padahal sekarang tahu oatmeal sama gandum beda. Dia kan baru tahu kan. Iya. Jadi akhirnya itu aku crack pakai oatmeal aja deh, coba asal-asalan. Ternyata pas setelah dicoba, kok lebih gurih ya, kok ini ya unik ya rasanya, nggak ngerasa berdosa gitu makannya, nggak kayak makan itu banget yang ini junk food, ini apa kayak gitu. Iya sih, ya itu. Jadi ibaratnya dosanya keangkat separuh lah. Oh nggak apa-apa. Di tahap awal tuh yang benar-benar kesulitan tuh ngedukasi orang-orang. Jadi dia nggak tahu nih, karena kita pertama jualan di pinggir jalan. Waktu itu kebetulan kan barengan sama Ramadan. Jadi kalau Ramadan kan biasanya di pinggir-pinggir jalan kan banyak orang yang jualan gitu. Jadi kita di situ bawa meja, bawa kompor. Pertama kali jualan ini udah confident ya, udah pede. Oh ini, ayo jualan, dikasih papan ayam geprek oatmeal gitu. Orang cuman lihatin aja lewat apa ya itu? Apa ayam geprek oatmeal? Apa ya? Kayak mereka nggak tahu. Bahkan oatmeal sendiri tuh kadang beberapa customer yang di awal-awal dulu tuh tanya dan dia sempat ragu. Kok aku mau yang ayam geprek biasa aja kak? Bilang gitu. Maaf kak, kita nggak ada kak. Kalau ayam geprek biasa kan kita ayam gepreknya oatmeal. Aduh gimana ya, kan dia takut juga. Terus ya kita bantu jelasin lah, ini gini, oatmeal tuh rasanya gini, ya kan jelasin. Tapi kakak coba aja gitu. Akhirnya ya terus setelah dia coba, dia oh iya, dia oke sih si customer itu. Yang kesulitan tuh tantangannya ya? edukasi itu. Apalagi kan kalau mungkin ya di Gresik sama Surabaya kan beda. Masyarakatnya kan juga pasti beda gitu loh. Maksudnya kayak kalau di sini kan mungkin kalau bilang oatmeal itu udah banyak yang tahu gitu loh kak. Dari dulu oh ya oatmeal makanan ini gini tahu kalau di orang-orang Surabaya. Tapi di Gresik itu sih kesulitannya di awal. Jadi kita juga bikin konten yang berusaha ngedukasi mereka supaya tahu produknya ini apa gitu. Tapi setelah tahu ketagihan. Ntar coba deh. Tuh kan, coba dulu. Karena nggak semua orang kan berani untuk nyoba sesuatu yang baru kan ya. Sejak usahaku sebelumnya, aku kan sebelumnya di sini tuh ada main usahaku sebelumnya itu
yang gulung tikar gara-gara COVID waktu itu. Terus selain itu barengan di akhir-akhir sebelum militer aku ada usaha sampingan juga. Dua-duanya kita pakai kaset pintar. Jadi kita orang lama di kaset pintar sebenarnya, orang lama. Itu dari tahun berapa ya? 2017 Sepertinya sekitar tahun 2017 2018. Itu. Cuman waktu itu kebutuhanku, aku sama sekali nggak nge-explore lebih jauh tentang kaset pintar tuh apa aja, nggak ngulik yang ini. Cuman waktu itu kebutuhanku, aku pengen bikin stroke biar ada bukti pembayarannya gitu loh, biar kayak keren lah kayak yang lain-lain gitu loh maksudnya. Cuman dulu kan aplikasi gitu kan masih dikit banget. Dikit kan, terus dia bilang ini loh kita nanti bikin printer thermal tapi kita buat aplikasinya nih apa ya gitu. Aku cobalah beberapa aplikasi yang ini, aku coba trialnya, terus ketemulah kira-kira yang masih masih terjangkau harganya waktu itu, dan masih user friendly lah buat kita waktu itu. Apa sih? Oh, kaset pintar. Ya udah kita coba kaset pintar itu dari 2017 ya itu ya sampai 2017. Jadi kaset pintar nemenin kita dari usaha pertama sampai kita bangkrut. Sampingan juga kan. Sampingan juga sempet. Sampai dua-duanya nggak jalan, satunya bangkrut, satunya nggak ada. Dan sekarang akhirnya aku udahlah pakai kaset pintar aja gitu. Karena udah familiar juga kan kita, jadi tahu gitu. Harapannya sebenarnya simple aja sih. Kita nggak semulia pengen yang mau gimana, enggak. Yang pertama harapannya biar kalian bisa dikenal lah lebih banyak, lebih luas lah dari kan, maksudnya agar kita sebenarnya niatnya pengen bikin makanan yang memorable tuh dalam arti kalau aku pribadi tuh aku suka ketika aku makan makanan nih ya, ketika dirasakan dan itu berkena di hati. Jadi aku meskipun aku udah makannya itu lama, ini loh aku udah pernah makan ini, rasanya ini nih, jadi memorable di ini, jadi gampang diingat. Jadi ketika untuk membangkitkan lagi, aku pengen nih makan ini lagi, aku bahkan bisa mengingat rasanya, terus gimana sensasinya, pengalamannya ketika aku makan itu sih lebih yang aku harapkan secara pribadi ya ke klien itu. Jadi buat customer aku pengen dia tuh menikmati setiap journey-nya dia, experience-nya dia ketika dia itu menikmati satu kotak makanan itu. Lebih ini ada kelebihan lebih, jadi berkesan gitu. Berkesan. Orang kita kan juga soal packaging ya, kita juga kasih kartu, terus kita pack secantik mungkin gitu loh, biar yang dapet itu seneng. Jadi kadang kan orang kalau udah lapar ini kan bawaannya pengen ngamuk ya. Kalau lama ini pengalaman pribadi. Yang pernah ada customer yang kayak gitu Kak. Jadi dia tuh udah kelaparan, terus si drivernya tuh agak lama juga. Terus kita waktu itu lagi banyak ya orderannya. Jadi dia nyampe ke dia tuh hampir 1 jam sih ya, kan hampir 1 jam. Dia udah ngamuk ini. Ternyata setelah dia makan, buka packagingnya gitu, dia jadi berkesan sih. Dia ngomong, maaf Kak ya tadi ini. Maksudnya padahal kita telepon. Dia belain DM loh. Dia